Makan tumis pepaya muda dan ikan asin sampai nambah. Halo guys, assalamualaikum. Sebelumnya mohon maaf pemirsa kalau kontenku tiap hari hanya pulang kerja, karena memang aktivitasku nggak ada yang istimewa. Pekerjaanku hanya buruh ya, bukan pelatih sepak bola, penari balet dan lain sebagainya. Dan untuk jalannya juga sama aja, pateng gronjal tidak rata. Tapi karena aku udah terbiasa, mau nggak mau ya gasa aja. Kalau kalian nggak percaya, rumah-rumah itu sebagai saksinya bahwa di sini aku pernah jatuh delosor tak berdaya. Sebenarnya aku juga bosan pemirsa, tapi ya mau gimana, memang seperti ini keadaannya. Selanjutnya setelah aku sampai di warung dan kebetulan ini masih saudara, di sini aku mau mengambil pesanan istri tercinta, yaitu peretan pepaya muda. Nah itu orangnya pemirsa, dia bukan janda loh ya. Suaminya yang duduk di belakang saya, cengar-cengir bagaikan kobra. Nah kalau ini siluman buaya, bisa dilihat dari senyumnya yang mereceng cetar membahana. Selanjutnya aku centelkan pepaya muda. Kemudian dalam perjalanan pulang tanpa sengaja, aku bertemu dengan emak-emak yang tersenyum menggoda. Karena trauma, ku pacu kendaraan dengan cepat membabi buta, sampai jeglek-jeglek pun gak terasa. Kalau akhirnya udah sampai di rumah kanca, siluman biawak pun turun sambil bergaya, mengacungkan jari sebanyak 2, biar gak dikira kampanye oleh pemirsa. Maka dari itu videonya aku singkat aja. Tiba-tiba aku udah sampai di rumah mungil yang penuh cerita, langsung turun dan tidak lupa mencangking peretan pepaya muda. Masuk rumah melalui pintu bukan selempitan jendela, karena aku ini manusia bukan laba-laba. Singkat cerita tanpa menunggu waktu lama, ditumplekan pepaya muda di wadah yang tersedia, lalu tambahkan air untuk mencucinya, langsung diremas-remas nggak perlu dihitung jumlahnya. Kemudian setelah itu masukkan bumbu-bumbunya, ada berbagai macam bentuk dan warna, lalu ulek-ulek menggunakan muntu yang terbuat dari batu bukan besi tua. Usahakan sampai halus semuanya, biar saat dikumpulkan tidak malang megong pemirsa. Selanjutnya pindah ke wajan, tambahkan minyak di dalamnya, dan jangan salfok sama stiker kompornya. Ini adalah karyaku pemirsa. Niat hati pengen ganti warna, tapi jadinya malah pateng penelot kayak orangnya. Setelah minyak panas, masukkan ikan abadi dalam wajan. Nggak usah satu-satu nanti kelamaan. Oseng-oseng tiba-tiba matang jangan dibuang tetapi diangkat dan tiriskan. Kurangi minyak biar nggak kebanyakan, karena setelah ini mau goreng bumbu bukan bikin kolak teman-teman. Selanjutnya bumbu dimasukkan tepat di tengah-tengah ya, jangan di pinggiran, biar nggak nyelepret-nyelepret sampai ke jalan. Lalu oseng-oseng menggunakan sodel yang dipegang oleh tangan, dan jangan lupa juga pepaya muda dimasukkan, karena ini adalah inti dari masakan sesuai judul atau tema di awalan. Kemudian setelah dioseng-oseng dan diratakan, kunyit tidur ditambahkan, lalu gula dan micin dari pantai selatan. Dan untuk masalah kunyit tidur yang ditambahkan, mau dikasih mau nggak terserah selera kalian. Selanjutnya biar cepet mateng, wajan ditutup teman-teman. Singkat cerita setelah dibuka seperti inilah penampakan. Dan biar warnanya agak kuning kemerahan, saus tiram ditambahkan, aduk-aduk lagi sampai semuanya tercampurkan. Dan yang terakhir penyedap rasa ditambahkan, supaya rasanya sedap tidak ambiar teman-teman. Selanjutnya setelah selesai masak, masakan pun dihidangkan. Lanjut berdoa sebelum menikmati makanan, biar saat dimakan ikan abadi tidak ngelawan. Satu persatu ku masukkan, melewati mulut bukan cangkang teman-teman. Namun tiba-tiba saat aku sedang kusuk makan, nasi pun habis. Maka dari itu aku mengeluarkan kekuatan tenaga orang dalam, yaitu istriku sendiri teman-teman. Nasi pun langsung nyepuk di hadapan. Aku pun langsung tamtem-tamtem melanjutkan makan makanan sederhana yang rasanya enak tenang. Dan oke teman-teman, cukup sekian. Terima kasih dan dadah.